Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah perjuangan Sri Kandi Tionghoa dalam mempertahankan kemerdekaan. Te Sin Nio berjuang bertaruh nyawa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Agar dirinya dapat diizinkan berjuang di garis depan, Te Sin Nio rela menyamar menjadi seorang pria, mengganti namanya menjadi Muhammad Muhsin. Selanjutnya ia bergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18. Namun sayang, usai masa perjuangan, Sin Nio tak memperoleh kesempatan mereguk nikmatnya arti kemerdekaan. Di masa tuanya ia hidup terlunta-lunta menggelandang di Jakarta. Dalam wawancaranya dengan majalah Sarinah, Sin Nio mengungkapkan kekecewaannya. "Saya tidak mau merepotkan bangsa ini. Biarlah saya hidup dan mati dalam kesendirian, karena hanya Tuhan yang mampu memeluk dan menghargai gelandangan seperti saya." Tak satu pun yang dapat menghalangi niat Sin Nio untuk bergabung dengan ribuan dan jutaan lelaki di seluruh pelosok negeri untuk membangkul senjata, berjuang bahu-membahu menghadapi keganasan penjajah. Sin Nio, ia bukan penduduk pribumi, tapi kecintaannya terhadap negeri ini tak diragukan lagi. Ia bukan pula seorang lelaki gagah perkasa yang berotot. Ia hanyalah seorang wanita Tionghoa yang cantik dan lembut. Sin Nio rela menyamar menjadi seorang lelaki yang bernama Muhammad Muhsin agar diizinkan berjuang di garis depan. Sin Nio satu-satunya wanita dan satu-satunya warga Tionghoa yang berjuang di garis terdepan, langsung berhadapan dengan musuh bersama Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18. Beragam hambatan ia lalui semasa berjuang. Berlari di tengah desingan peluru, mengendap-endap mengintai musuh, berlarian di pematang sawah dan bersembunyi dari kejaran musuh yang mengintai. Sin Nio berhasil membunuh tentara Belanda dengan senjata bambu runcing miliknya. Sejak saat itu ia mulai menggenggam senjata api rampasan dari tentara yang dibunuhnya. Dalam batin Sin Nio tertanam tekad merdeka atau mati. Perjuangan Sin Nio bersama para pejuang membuahkan hasil. Belanda dengan segala keuntungannya dapat terusir. Saatnya bangsa Indonesia menikmati hidup merdeka. Keberhasilan Sin Nio mengusir penjajah tak diikuti dengan keberhasilan membangun keluarga. Dua pernikahan yang dibangunnya harus berakhir dengan kegagalan, dan ia harus menanggung 6 orang anak. Sebagai janda yang telah menghabiskan waktu untuk berjuang, tidak mudah bagi Sin Nio untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Kepahitan hidup ia harus lalui seorang diri. Tak ada yang peduli dengan kesulitan hidupnya. Tak pula ada yang dapat membantu keluh kesah yang dialaminya. Pada tahun 1973, Sin Nio dengan tekad bulat pindah dari Wonosobo ke Jakarta dengan meninggalkan anak-anaknya, berharap dapat memperjuangkan biaya pensiun sebagai pejuang kemerdekaan. Upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas perjuangan yang ia lakukan selama ini tidaklah mudah untuk diperoleh. Meski dalam catatan perjuangan tercatat bahwa Sin Nio turut bertempur dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah komando Soekarno. Soekarno, bekas pemimpin Sin Nio, pernah menjabat menjadi duta besar Aljazair dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal. Tercatat pula bahwa Sin Nio adalah satu-satunya prajurit wanita dan satu-satunya prajurit Tionghoa yang berada di Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18. Diceritakan bahwa di awal perjuangannya Sin Nio hanya bersenjatakan golok
dan sebatang tombak. Ia mulai memegang senjata api setelah berhasil merebut senjata LE dari tentara Belanda yang dibunuhnya. Tercatat pula Sinio pernah dipindah tugaskan ke bagian Palang Merah karena banyak sekali pejuang terluka yang butuh perawatan medis. Upaya Sinio untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah tidaklah mudah. Pengakuan itu baru ia peroleh pada tanggal 29 Juli tahun 1976. Surat keputusan pengakuan dikeluarkan oleh Mahkamah Militer Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kapten CKH Sutikno SH dan Letu CKH Dr. Andus Suharjo. Tetapi naas, SK tersebut tidak diiringi dengan hak pensiun yang harus diterima Sinio. Kekecewaan Sinio membuat dirinya tak lagi mampu kembali ke Wonosobo. Ia mulai hidup menggelandang di pemukiman kumuh di seputaran pintu air dekat Masjid Istiqlal Jakarta. Barulah beberapa tahun kemudian Sinio memperoleh uang pensiun yang besarnya hanya Rp28.000 per bulan. Uang sebesar itu tentu tak mencukupi biaya kehidupannya. Dan seluruh penghasilan itu ia kirimkan untuk anak-anaknya di Wonosobo. Sementara Sinio harus hidup di tengah kehidupan Jakarta seorang diri, menggelandang di usianya yang ke-60 tahun, harus kehujanan dan kepanasan tanpa tempat tinggal yang layak. Sinio akhirnya tinggal di gubuk tanah pinggiran rel milik PJKA dan ia bersikeras untuk tidak pulang ke Wonosobo. Pernah pada suatu ketika Kosmos Batubara menjanjikannya sebuah rumah di Perumnas. Namun janji tinggal janji. Sampai akhir hayatnya janji tersebut tidak pernah ia dapatkan. Di usianya yang ke-70 tahun, Sinio meninggal dunia tepatnya pada tahun 1985. Ia meninggal di kawasan kumuh dekat stasiun Juanda, Jakarta. Wanita pejuang ini hanya dapat menikmati kemerdekaan dalam kesendirian dan kenestapaan. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Sarinah, di tengah keputusasaannya, Sinio berucap, hanya Tuhan yang mampu memeluk dan menghargai gelandangan seperti saya. Demikian kisah perjuangan gadis Tionghoa yang cantik jelita, namun rela menentang musuh di garis depan dengan mengganti nama menjadi seorang pria bernama Muhammad Muhsin. Selamat jalan pahlawanku, selamat jalan kusuma bangsa. Kami seluruh anak negeri menghargai perjuanganmu. Napas perjuangan dan semangatmu biar tumbuh subur di pelukan bumi pertiwi. Te Sinio, semoga Tuhan yang Maha Kuasa menempatkanmu di surganya. Terima kasih.